Chapter 2291. Pertempuran melawan laba-laba Asura 5. Tiba-tiba, cahaya spiritual memancar dari 5 pedang panjang, dan ledakan fluktuasi hukum meletus, di mana sepasang gunung dikirim terbang mundur. Detik berikutnya, 2 gunung muncul di atas Hanli sebelum runtuh dengan kekuatan yang luar biasa. Hanli berusaha untuk berkomunikasi dengan 2 harta dan memerintahkan mereka untuk berhenti, hanya untuk menemukan bahwa seolah-olah hubungan indera spiritualnya dengan mereka telah terputus. Hati Hanli tersentak saat melihat ini, tapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia mendorong telapak tangannya dengan lembut ke arah sepasang gunung yang ekstrim. Dalam sekejap telapak tangannya didorong ke atas, cahaya perak melintas dari telapak tangannya, dan sekitar selusin lapisan formasi perak disulap. 2 ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan hembusan angin kencang menyapu ke segala arah. Tetapi Hanli berhasil menghentikan 2 gunung ekstrim pada akhirnya. Setelah itu semua formasi perak menghilang di tengah kilatan cahaya perak. Dalam sekejap tangan Hanli bersentuhan dengan sepasang gunung ekstrim, koneksi indera spiritual pulih, dan dia segera menyimpan sepasang harta itu. Pada saat ini, pria berjubah brokat itu masih mempertahankan postur aslinya dan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan serangan lebih lanjut. Hanli mengarahkan pandangannya ke arahnya, dan berkata, "Saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat menggunakan kekuatan hukum waktu. Karena itu cukup dipaksakan, jadi Anda harus mengandalkan sesuatu untuk melepaskan ini." Kekuatan, jadi bagaimana jika penggunaanku sedikit dipaksakan? Dengan kekuatan hukum waktu di pihakku, tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku. Fakta bahwa kamu telah berhasil mengidentifikasi kekuatan ini segera memberitahu bahwa kamu pernah melihatnya di tempat lain, kan? Pria berjubah brokat itu mendengus dingin. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke depan, dan 5 pedang tembus pandang itu sedikit bergetar. Setelah itu fluktuasi hukum di dekatnya berangsur-angsur menghilang. Sebuah petunjuk pencerahan muncul di Hanli saat dia mengarahkan pandangannya ke 5 pedang, dan dia menjawab, "Saya memang telah menyaksikan kekuatan yang sama di tempat lain di masa lalu, dan saya berpikir bahwa hanya laba-laba Asura yang dapat menggunakan ini. Kekuatan di alam ini. Sepertinya Anda pasti sudah berada di alam ini untuk waktu yang sangat lama dan benar-benar mendapatkan kepercayaan dari laba-laba Asura ini. Jika tidak, Anda tidak akan diberikan manfaat luar biasa seperti itu. Namun, jika Anda berpikir ini akan cukup bagimu untuk menghindari kekalahan, maka kamu salah besar." Begitu suaranya menghilang, cahaya keunguan emas yang cemerlang meletus dari tubuhnya, dan dia membengkak hingga berukuran sekitar 1000 kaki dalam sekejap mata. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola cahaya dengan warna berbeda, yang masing-masing mengeluarkan aura unik namun tangguh. Bola cahaya berisi proyeksi dari beberapa jenis makhluk roh sejati, dan pada saat yang sama, lapisan sisik emas keunguan muncul di seluruh tubuh Hanli. 2 pasang lengan tambahan dan sepasang kepala tambahan juga muncul di bawah tulang rusuk dan di bahunya, masing-masing. Dia kemudian membuka 6 matanya, dan tanduk perak pendek muncul di masing-masing dari 3 dahinya. Setelah menyaksikan kekuatan waktu yang dilepaskan oleh lawannya, Hanli tahu bahwa dia tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan segera melepaskan tubuh suci nirvananya secara maksimal. Dalam transformasi nirvana ketiga ini, tubuh fisik Hanli begitu menakutkan sehingga akan menyerang kengerian bahkan ke jantung makhluk tahap kenaikan agung. Senyum muncul di ketiga wajahnya, dan dia menyerang dengan 6 tangannya, melepaskan proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur di udara sebelum tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di sekitar pria berjubah brokat, dan proyeksi tinju emas muncul kembali sebelum menyatu ke arahnya dalam hiruk-pikuk. Pria berjubah brokat itu sangat terkejut melihat ini, dan dia buru-buru membuat untaian segel tangan yang cepat, di mana 5 pedang tembus pandang mulai berputar dengan cepat di sekelilingnya.
5 pedang kemudian berubah menjadi penghalang cahaya 5 warna yang melindungi setiap inci tubuhnya, sementara fluktuasi hukum yang baru saja menghilang dilepaskan sekali lagi. Semua proyeksi tinju dalam radius lebih dari 100 kaki di sekitar pria berjubah brokat itu segera berhenti di udara, tetapi proyeksi tinju lainnya terus berlanjut dan menabrak proyeksi tinju yang tidak bisa bergerak. Ledakan menggema meletus di luar penghalang cahaya 5 warna saat satu proyeksi tinju emas demi satu diledakkan, mengiringkan gelombang kejut yang menghancurkan langsung menuju penghalang cahaya. Namun, semua serangan ini akan membeku di udara segera setelah mereka mendekati penghalang cahaya 5 warna. Tampaknya dinding tak terlihat telah muncul di sekitar penghalang cahaya, menjaga Alo dari serangan Hanli di teluk. Proyeksi tinju emas dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan, dan Hanli tampaknya mampu menghasilkan pasokan tanpa akhir. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, ledakan yang tak terhitung jumlahnya telah meletus, mengirimkan lapisan demi lapisan gelombang kejut emas yang melonjak ke tengah, dengan cepat mengumpulkan ledakan tekanan spiritual yang menimbulkan ketakutan bahkan ke dalam hati pria berjubah brokat itu. Ekspresi pria berjubah brokat menjadi gelap secara signifikan setelah melihat ini, dan tepat pada saat ini, penghalang cahaya 5 warna mulai sedikit bergetar, sementara proyeksi tinju emas yang tidak bergerak di area sekitarnya menunjukkan tanda-tanda bergerak lagi. Pria berjubah brokat itu tidak bisa lagi menunggu waktunya, dan dia segera beralih ke segel tangan yang berbeda, menyusutkan area yang dicakup oleh penghalang cahaya hampir setengahnya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola esensi darah hijau, yang berubah menjadi serangkaian rune biru yang menghilang ke penghalang cahaya dalam sekejap. Penghalang cahaya yang bergetar langsung distabilkan, sementara proyeksi tinju emas dan gelombang kejut dilumpuhkan sekali lagi. Sedikit kelegaan muncul di mata pria berjubah brokat saat melihat ini, tapi dia masih segera mulai mengucapkan mantra. Rune samar mulai muncul di penghalang cahaya, dan sepertinya kelima pedang itu akan direformasi. Namun, tepat pada saat ini, Hanli tiba-tiba menghentikan apa yang dia lakukan sebelum membalik tangan untuk menghasilkan pedang panjang hijau di tengah kilatan lampu hijau. Pedang panjang itu memiliki beberapa tanda perak kuno yang tak terbaca tertulis di permukaannya, dan segera setelah itu dipanggil, semua ki asal dunia dalam radius beberapa kilometer menyuntikkan dirinya ke dalam pedang dalam hiruk-pikuk sebagai garis-garis cahaya yang menyilaukan. Sebagai hasil dari aliran kekuatan ini, pedang panjang hijau dengan cepat membengkak menjadi sekitar 1000 kaki. Setelah itu ditebas di udara tanpa ragu-ragu. Rune perak melintas, dan bulan sabit perak raksasa dilepaskan oleh pedang, menyapu proyeksi tinju yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap sebelum langsung terjun ke ruang yang dicakup oleh kekuatan hukum waktu. Bulan sabit perak mampu sepenuhnya mengabaikan kekuatan hukum di daerah itu dan menghantam penghalang cahaya 5 warna seperti kilat, sangat menakutkan bagi pria berjubah brokat itu. Ledakan bergema terdengar, dan bulan sabit bergetar sedikit sebelum hancur menjadi bintik-bintik cahaya perak. Semburan lain dari kekuatan hukum yang bahkan lebih kuat menyapu, merobek hukum waktu yang diilhami dalam penghalang cahaya sebelum meledak menjadi bola cahaya perak. 2 ledakan kekuatan hukum bentrok, dan bola cahaya perak dengan cepat berkembang seperti bola salju yang bergulir, mencapai ukuran beberapa hektar dalam sekejap mata. Semua jenis fluktuasi energi kekerasan melonjak melalui daerah sekitarnya, menyapu tornado menakutkan yang meliputi seluruh langit. Setelah melepaskan tebasan itu, tubuh kera pegunungan Hanli menyusut menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya, tetapi auranya tidak berkurang sedikit pun. Tatapan sengit muncul di matanya saat dia mencengkeram pedang hijau raksasa dengan keenam tangannya, lalu meraung saat dia menebas senjata itu di udara lagi. Pada kesempatan ini, seberkas pedang hijau ki dilepaskan oleh pedang hijau sebagai lawan dari bulan sabit perak. Pada saat pedang ki dilepaskan, pedang itu muncul tepat di atas bola cahaya perak, kemudian berubah menjadi pisau besar berbentuk cincin.
Bilah berbentuk cincin berwarna hijau cerah dan berukuran sekitar setengah kilometer dengan tepi tajam yang tiada taraf. Selanjutnya, itu mengeluarkan fluktuasi hukum yang kuat. Cahaya hitam memancar dari 3 glabella Hanli, dan 3 mata iblis hitam pekat muncul. Segera setelah itu, dia menunjuk 1 jari di masing-masing tangan ke kejauhan, dan mengucapkan kata, tebas. Rune perak muncul di permukaan bilah berbentuk cincin, setelah itu tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di dekat bola cahaya perak, dan bilah berbentuk cincin muncul kembali tepat di sekitar bola cahaya. Bilah berbentuk cincin kemudian tiba-tiba berkontraksi, menghilang sebagai proyeksi. Segera setelah itu, garis hijau muncul di sekitar bola cahaya perak di tengah ledakan yang bergema, dan seluruh bola cahaya terbelah 2 oleh bilah berbentuk cincin. Chapter 2292. Pertempuran melawan laba-laba Asura 6. Selain bola cahaya perak, bahkan ruang di dekatnya telah terputus oleh garis hijau, menciptakan celah hitam besar. Setelah semua cahaya perak memudar, garis hijau terungkap sekali lagi, dan ruang di kedua sisi garis hijau telah berubah sepenuhnya menjadi hitam dan putih. Bagian di atas garis hijau tetap tidak berubah, tapi itu hanya karena itu dilindungi oleh penghalang cahaya 5 warna. Sebaliknya, ada celah spasial hitam pekat di bawah garis hijau, dan kekuatan spasial yang berasal dari celah itu menyebar ke segala arah dalam hiruk-pikuk, seolah-olah akan melahap seluruh area. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak setelah melihat ini sebelum menyapu indera spiritual mereka ke arah ini. Setelah memastikan situasinya, laba-laba Asura sangat terkejut, sementara Mu Jianli dan yang lainnya sangat gembira. Pria berjubah brokat itu tidak terbunuh oleh serangan itu, tetapi tubuh bagian bawahnya sudah tidak terlihat dimanapun, dan ada keringat yang mengalir di dahinya saat dia memegang perisai 5 warna, yang telah memunculkan penghalang cahaya yang telah menyelamatkan bagian atas tubuhnya. Penghalang cahaya dibentuk oleh rune 5 warna yang keluar dari perisai, dan itu menjaga spasi hitam di bawah teluk. Itu adalah harta karun surgawi yang mendalam. Tanpa kekuatan hukum dari harta karun itu, tidak mungkin kamu bisa menembus hukum waktuku. Pria berjubah brokat itu meraung dengan ekspresi panik. Bahkan untuk makhluk Grand Ascension Stage, Profound Heavenly Treasure sangat langka, dan mayoritas makhluk Grand Ascension Stage tidak pernah memiliki Profound Heavenly Treasure. Itu sudah dianggap sangat bagus jika mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 replika harta karun surgawi yang mendalam. Pria berjubah brokat itu cukup menonjol di antara makhluk-makhluk Grand Ascension Stage normal, tetapi dia tidak cukup beruntung untuk menemukan harta karun surgawi yang mendalam. Namun, fakta bahwa dia berhasil selamat dari 2 tebasan dari pedang tebasan roh surgawi yang mendalam sudah merupakan indikasi kekuatannya yang luar biasa. Kamu orang yang suka bicara. Kamu juga tidak akan bisa menggunakan kekuatan waktumu jika bukan karena 5 pedang itu. Hanli terkekeh dingin sambil maju selangkah. Setelah melepaskan tebasan kedua, dia menyusut lebih jauh menjadi hanya lebih dari 100 kaki. Bunyi tumpul terdengar saat ruang di dekatnya bergetar, dan Hanli menempuh jarak lebih dari 1000 kaki dalam sekejap, tiba tepat di atas pria berjubah brokat itu. Ki asal dunia melonjak dengan keras, dan dia melepaskan serangan ketiga dengan pedang panjang hijaunya tanpa ragu-ragu. Proyeksi pedang perak turun dari atas seperti bulan yang cerah, membawa ledakan fluktuasi hukum yang kuat bersamanya. Wajah pria berjubah brokat itu memucat saat melihat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya akan memiliki kekuatan untuk melepaskan 3 serangan dengan harta karun surgawinya yang mendalam dalam waktu yang sesingkat itu. Melepaskan serangan dengan harta karun surgawi yang mendalam sangat membebani energi dan tubuh fisik pengguna. Jika Grand Ascension Stage dengan tubuh fisik yang lebih lemah melepaskan serangan kekuatan penuh dengan harta seperti itu, tubuh mereka bisa hancur di tempat.
Inilah mengapa Han Li hanya mampu melepaskan sebagian dari kekuatan pedang tebasan roh surgawi yang mendalam kembali pada tahap integrasi tubuh, bahkan dalam transformasi nirvana kedua. Tentu saja, pria berjubah brokat itu tidak akan menyerah begitu saja pada nasibnya. Tatapan sengit melintas di matanya, dan dia mengarahkan jari ke perisai di depannya, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola esensi darah hijau ke dalam perisai. Pada saat yang sama, dia buru-buru berteriak, "Rekan Taois Luo, panggil rekan Taois Ying segera, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Kata-katanya diarahkan pada wanita berjubah hijau. Pada saat ini, dia terjebak dalam pertempuran sengit melawan Sueran dan Heilin, memegang ratusan jarum biru tipis yang telah berubah menjadi garis-garis cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Dia terus-menerus memantau seluruh medan perang dengan indera spiritualnya, dan setelah mendengar tangisan putus asa ini, dia mengertakkan gigi sebelum dengan cepat membuat keputusan. Dia mengeluarkan lencana kayu merah di dalam lengan bajunya, lalu segera menghancurkannya menjadi bubuk dengan tangannya. Di tempat lain, Mo Jianli sudah beberapa puluh kilometer jauhnya, secara bersamaan mundur saat bertarung melawan 4 laba-laba asura dewasa dengan bantuan 2 binatang rohnya dan 7 atau 8 harta yang berbeda. Dilihat dari ekspresi tegang di wajahnya, jelas bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, sosok bayangan di ruang rahasia paling aman di bawah kota batu tiba-tiba membuka matanya yang cerah dan merah. Dia memegang tongkat tembus pandang di tangannya, dan di luar ruang rahasia ditempatkan sekitar selusin bola merah, yang masing-masing memiliki diameter sekitar 10 kaki. Sebuah retakan tajam terdengar, dan cahaya putih memancar dari permukaan bola merah melalui serangkaian retakan putih. Semburan aura yang kuat kemudian terpancar dari celah-celah, seolah-olah ada beberapa monster yang akan muncul dari bola merah. Perisai tembus pandang itu berkelebat dan berubah menjadi 5 pedang lagi sebelum ditebas di udara, melepaskan fluktuasi hukum samar yang baru saja berhasil menahan bulan sabit perak. Pada saat yang sama, penghalang cahaya 5 warna di bawah menghilang, sementara sepasang sayap 5 warna muncul di punggung pria berjubah brokat itu, yang dia kepakan dengan penuh semangat tanpa ragu-ragu. Akibatnya, dia didorong langsung menuju kota batu. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan pedang panjang hijau di genggamannya tiba-tiba bergetar sedikit, di mana tekanan spiritual yang berasal dari bulan sabit perak tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, memungkinkannya merobek fluktuasi hukum lawan yang lemah dengan mudah. 5 pedang meratap, dan 4 diantaranya meledak menjadi bintik cahaya spiritual, sementara 1 pedang benar-benar redup dan jatuh dari langit, menghilang ke pasir di bawah. Sebuah sambaran petir perak melintas di depan pria berjubah brokat, dan Han Li muncul tepat di jalan menuju kota batu. Pada saat ini, dia telah menarik pedang panjang hijaunya, serta mata iblis dan tanduk pendek di kepalanya. Pada saat yang sama, dia telah menonaktifkan fisik nirvana sucinya dan hanya dalam bentuk tubuh emas asalnya yang normal. Han Li tetap benar-benar tanpa ekspresi saat dia menyodorkan 6 tinju besarnya ke arah pria berjubah brokat itu, dan 6 bola cahaya keemasan dipanggil sebelum menyatu untuk membentuk pusaran emas, yang menyapu langsung ke arah lawannya. Pandangan ngeri melintas di mata pria berjubah brokat itu saat melihat ini, dan dia menggertakkan giginya saat salah satu sayapnya yang berwarna 5 menyapu melewati bahunya untuk memotong salah satu lengannya, yang segera meledak sendiri. Lengan itu kemudian berubah menjadi sosok humanoid merah yang terbang ke pusaran, di mana ia langsung hancur di tengah ledakan gemuruh, tetapi pusaran emas juga berhenti di jalurnya sejenak sebagai hasilnya. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat ini saat pria berjubah brokat itu menghilang dalam sekejap saat sosok merah tua itu menyerang pusaran emas. Dia segera berbalik untuk menemukan bahwa pria berjubah brokat telah muncul kembali di tembok kota raksasa, yang diselimuti oleh beberapa lapisan penghalang cahaya. Pada titik ini, kepala Phoenix-nya telah kembali ke kepala manusia normalnya. Sedikit kejutan melintas di wajah Han Li.
Teknik rahasia yang dilepaskan oleh pria berjubah brokat itu sangat mirip dengan teknik transendensi kesengsaraan yang telah dikembangkan oleh Han Li di masa lalu. Bahkan jika itu bukan teknik rahasia yang sama, entah bagaimana mereka pasti berhubungan. Pria berjubah brokat itu jelas dalam kondisi yang sangat buruk, dan setelah membidikkan tatapan ganas pada Han Li, dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil yang segera dia konsumsi, lalu memanggil beberapa jimat yang menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Dia kemudian mulai melantunkan mantra, dan awan kabut darah keluar dari lukanya saat tubuhnya mulai beregenerasi dengan cepat. Benang merah yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, dan lengan serta tubuh bagian bawahnya sudah mulai terbentuk, sepertinya dia akan segera pulih sepenuhnya. Tentu saja, Han Li tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Dia membalik 3 tangannya secara bersamaan, dan 3 gunung mini segera muncul di atas telapak tangannya, yang semuanya dia lemparkan ke kota batu tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih dengan 3 tangannya yang lain, dan 3 pedang panjang berwarna biru muncul sebelum masing-masing membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki. Setelah itu pedang itu juga ditebas ke arah kota batu. Proyeksi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya menyapu, sementara 3 gunung kecil meluas hingga beberapa ribu kaki sebelum menabrak kota batu sekaligus. Penghalang cahaya di luar kota batu berkelebat tak menentu, dan fluktuasi pembatasan meletus dalam hiruk-pikuk. Pada saat yang sama, sekelompok laba-laba asura dan binatang kelas tinggi lainnya yang duduk di formasi di sudut rahasia kota memuntahkan seteguk darah serempak sementara wajah mereka memucat secara signifikan. Pembatasan di luar kota cukup kuat, tapi tidak mungkin mereka bisa bertahan lama melawan serangan ganas seperti itu. Dengan demikian, penghalang cahaya dengan cepat dilucuti, dan dalam sekejap mata, hanya ada satu yang tersisa. Wajah pria berjubah brokat itu benar-benar pucat saat melihat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Han Li masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus batasan di sekitar kota setelah pertempuran yang begitu sengit. Tepat pada saat ini, suara menggoda terdengar dari dalam kota batu. "Apa yang terjadi, Bu? Saya baru saja mengasingkan diri selama beberapa tahun, namun kita sudah diserang." Chapter 2293. Pertempuran melawan laba-laba Asura 7. Begitu suara itu menghilang, sekitar selusin bayangan merah tiba-tiba muncul di kota batu sebelum meledak menjadi awan kabut merah. Segera setelah itu, gelombang merah besar bangkit untuk menentang proyeksi pedang yang mendekat dan pegunungan ekstrim. Akibatnya, pembatasan di sekitar kota batu mampu menstabilkan dirinya sekali lagi. Han Li secara alami marah melihat ini, dan dia segera membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran besar cahaya keemasan yang menghantam gelombang merah dalam sekejap. Bau hangus langsung tercium di udara, dan bagian dari gelombang merah yang disambar petir langsung menghilang. "Itu petir iblis-iblis," jeritan kejutan terdengar dari dalam kota, diikuti oleh tawa kecil. Segera setelah itu, gelombang crimson dengan cepat menyatu, membentuk seorang wanita muda yang menggoda dalam gaun crimson pendek, dan sekitar selusin binatang raksasa dengan kepala serigala dan tubuh beruang. Wanita muda itu tampaknya baru berusia sekitar 15 hingga 16 tahun dengan serangkaian fitur cantik dan sosok yang elegan. Kulitnya seindah batu giok, dan dia memegang keranjang bunga hijau di satu tangan. Dia mengeluarkan aura yang sangat menggoda, dan bahkan dengan ketabahan mental Han Li, dia terpesona sesaat. Jantungnya sedikit tersentak saat dia buru-buru mengaktifkan teknik penyempurnaan rohnya untuk mendapatkan kembali fokusnya, lalu menyapu indera spiritualnya ke arah wanita itu saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Yang mengejutkan, wanita muda itu hanya berada di tahap integrasi tubuh yang terlambat. Namun, serangan yang baru saja dia lepaskan pasti berada di level Grand Ascension Stage. Adapun selusin atau lebih binatang buas di sekitarnya, semuanya juga mengeluarkan aura tahap integrasi tubuh, tetapi sebagai unit kolektif,
aura yang mereka lepaskan tidak kalah dengan makhluk tahap kenaikan agung. Pikiran Han Li berpacu saat dia mencoba menebak asal-usul wanita muda itu, dan serangannya sedikit goyah saat dia melakukannya. "Siapa kamu? Apakah kamu juga seorang Asura Speeder?" Han Li bertanya dengan suara gemuruh. Aura wanita itu sangat mirip dengan laba-laba Asura lainnya, tetapi juga bercampur dengan beberapa jenis aura familiar lainnya. Memikirkan kembali, aura ini mirip dengan makhluk spesies di Danau Lava. "Saya putri penguasa kota di sini. Semua Anda pasti dari alam asing, kan? Bolehkah saya bertanya bagaimana ras kami telah menyinggung Anda? Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol daripada melanjutkan pertempuran yang tidak masuk akal ini?" Pemuda itu berbicara kepada Han Li seperti orang yang setara, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan Grand Ascension Stage miliknya. "Saya akan senang untuk mengobrol, tetapi kecuali jika Anda bersedia menawarkan inti dari saudara-saudara Anda, saya khawatir tidak mungkin kita dapat mencapai kesepakatan," jawab Han Li. Ekspresi wanita muda itu sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan menjawab ketika wanita berjubah hijau itu menyela dari kejauhan, "Jangan sia-siakan kata-katamu dengan mereka, Yinger, mereka di sini untuk memanfaatkan kekuatan kita. Hukum, jadi tidak akan ada penyelesaian damai." Kepercayaan diri wanita berjubah hijau itu tampaknya sangat terdorong oleh kedatangan wanita muda ini, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Alis wanita muda itu sedikit berkerut setelah mendengar ini, dan dia menghela nafas. "Aku ingin mencoba dan menghindari pertempuran, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena masuk." Wanita muda itu mempertahankan senyum menggoda saat dia berbicara, tetapi suaranya menjadi sangat dingin. Rasa bahaya yang kuat menggenang di hati Han Li, dan dia segera bergegas mundur tanpa ragu-ragu. Hampir pada saat yang sama, cahaya merah menyala di udara di atas kepala, dan cakar raksasa dengan ki merah berputar-putar di sekitarnya datang menukik seperti kilat tanpa peringatan. Tempat di mana Han Li berdiri beberapa saat yang lalu benar-benar dibanjiri oleh kabut merah, yang dengan cepat berubah menjadi wanita muda itu. Sementara wanita muda di kota itu berubah menjadi salah satu binatang berkepala serigala di sekitarnya. Han Li cukup terkejut melihat ini, dan dia segera menunjuk ke depan, melepaskan seberkas cahaya biru yang mencapai wanita muda itu dalam sekejap sebelum berputar di sekelilingnya seperti kilat. Namun, wanita muda itu tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan itu, dan senyum aneh muncul di wajahnya saat dia meraih seberkas cahaya biru dengan tangan kosongnya. Murid Han Li berkontraksi sedikit setelah melihat ini, dan dia segera mengaktifkan seni pedangnya, di mana seberkas cahaya biru berubah menjadi wim biru yang sangat hidup yang melahap seluruh wanita muda itu. Namun, pada saat berikutnya, benang merah yang tak terhitung jumlahnya meletus dari wim biru di tengah ledakan keras, dan wim itu langsung hancur berantakan. Wanita muda itu terkekeh saat dia muncul kembali di dalam cahaya merah, sementara Han Li menyodorkan telapak tangan raksasa ke arahnya dari jauh. Fluktuasi spasial yang hebat meletus ke arah itu, dan tangan raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar muncul dari udara tipis dengan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, menabrak wanita muda itu dalam serangan mendadak. Petir menyambar ke segala arah, dan ledakan kekuatan yang luar biasa dahsyat datang dari atas. Senyum wanita muda itu memudar setelah merasakan kekuatan yang sangat besar ini, dan tubuhnya tiba-tiba hancur sebelum benar-benar dibanjiri oleh kilat emas. Setelah debu mengendap, hanya pedang biru kecil kusam dan tidak berkilau yang tetap melayang di udara. Pada saat yang sama, salah satu binatang berkepala serigala di dalam kota batu meledak menjadi awan kabut merah, yang kemudian berkumpul untuk membentuk wanita muda yang tersenyum lagi. Sedikit kejutan muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia menyapukan tangannya ke arah pedang kecil di kejauhan. Pedang itu segera kembali kepadanya dalam sekejap, dan Han Li menilainya dengan ekspresi tertarik untuk menemukan bahwa pedang itu telah benar-benar tumpul dengan tanda merah di seluruh permukaannya,
tampak seolah-olah sifat spiritualnya telah dikompromikan. Han Li menggosok dua tangannya dengan pedang kecil di antara mereka, dan mengikuti kilatan petir emas, semua tanda merah di permukaan pedang langsung dimusnahkan, mengembalikannya ke warna biru cerah sebelumnya. Jadi, kamu mengolah teknik roh darah dari dao darah. Tidak heran kamu bisa mencemari bahkan pedang terbangku yang terikat, kata Han Li sambil menyerap pedang kecil itu kembali ke tubuhnya sendiri. Wanita muda itu sedikit goyah saat melihat pedang terbang memulihkan sifat spiritualnya dengan begitu mudah. Tetapi dia kemudian berkata, saya tidak berpikir Anda akan menyadari teknik roh darah, dan saya tentu tidak berpikir bahwa ikatan terbang Anda pedang akan disempurnakan dari Golden Lightning Bambu. Sepertinya aku harus menunjukkan sebagian dari kekuatanku yang sebenarnya. Tentu, saya juga tertarik untuk melihat kekuatan teknik roh darah Anda. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami, rekan Dao Yi? Han Li terkekeh dingin saat dia tiba-tiba membuat segel tangan dengan tiga tangannya, lalu mengarahkan jarinya ke kota batu. Tiga gunung ekstrim yang melayang-layang di sekitar kota langsung membengkak hingga berukuran lebih dari 10.000 kaki atas perintahnya, dan salah satunya melepaskan lapisan cahaya abu-abu yang berubah menjadi sekitar selusin tentakel raksasa, yang semuanya menabrak dengan kejam ke penghalang cahaya di bawah. Sementara itu, gunung lain melepaskan garis tak terhitung dari pedang tak terlihat Ki yang membentuk jaring pedang raksasa, sementara gunung terakhir melepaskan lingkaran cahaya 5 warna yang juga runtuh dari atas. Dengan demikian, satu-satunya batasan yang tersisa di kota mulai bergetar hebat sekali lagi. Ekspresi pria berjubah brokat berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera mencoba untuk mengambil tindakan pencegahan. Tetapi fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di sampingnya, di mana Yinger tiba-tiba muncul. Dia kemudian mendorong telapak tangan ke arah pria berjubah brokat, yang secara refleks mencoba untuk menghindar. Namun, dia entah bagaimana bisa meletakkan telapak tangannya di bahunya, benar-benar mengabaikan cahaya spiritual pelindung dan tindakan mengelak. Pria berjubah brokat itu cukup terkejut melihat ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika tangan di bahunya mengambil rona kristal hijau. Pada saat yang sama, ledakan kekuatan hukum yang familiar muncul sebelum langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan hukum, lengan dan tubuh bagian bawahnya yang hancur hampir seketika beregenerasi ke keadaan semula. Baru kemudian wanita muda itu melepaskan tangannya dari bahunya dengan senyum tipis. Itu pembalikan roh, Han Li berseru dengan ekspresi terkejut saat melihat ini. Ini jelas bukan kemampuan yang mirip dengan tubuh abadi. Sebaliknya, itu adalah kemampuan legendaris yang hanya bisa dilepaskan setelah seseorang mencapai penguasaan awal hukum waktu. Pria berjubah brokat itu sangat gembira melihat ini, dan ekspresi bersemangat muncul di wajahnya saat dia buru-buru bertanya, "Rekan Taois Ying, mungkinkah Anda berhasil?" Chapter 2294. Pertempuran melawan laba-laba Asura 8. Tidak semudah itu, aku hanya memahami dasar-dasarnya. Tidak mungkin aku bisa menghadapi Grand Ascension Stage sendirian, jadi aku akan membutuhkan bantuanmu, Senior Yi, jawab Yinger sambil tersenyum. Pria berjubah brokat itu memeriksa tubuhnya sendiri untuk menemukan bahwa bahkan sebagian dari energi yang dikeluarkannya telah pulih, dan dia secara alami sangat gembira. Hehe, kamu bahkan telah menguasai pembalikan roh, kupikir itu lebih dari sekadar dasar-dasarnya. Dengan bantuanmu, aku tidak keberatan melibatkan orang itu dalam pertempuran lagi. Segera setelah itu, dia berubah menjadi bentuk bibrida merak manusia lagi, lalu membalik tangannya untuk menghasilkan bola cahaya perak dan bola cahaya keemasan, yang masing-masing berisi gulungan perak dan cermin emas. Gulungan di tangannya kabur sebelum meledak menjadi rune perak yang tak terhitung jumlahnya, membentuk baju zirah perak yang membungkus seluruh tubuhnya. Adapun cermin emas, itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang sebelum berubah menjadi sepasang pedang emas raksasa, yang segera dia pegang. Sementara itu,
Yinger membuat segel tangan, dan binatang berkepala serigala di depannya meledak di tengah bunyi gedebuk, lalu melonjak ke tubuhnya sebagai dua semburan kabut merah. Tangannya segera mulai bersinar dengan cahaya merah, dan dia melantunkan sesuatu sambil menunjuk jari ke arah pria berjubah brokat beberapa kali berturut-turut. Serangkaian rune muncul dari ujung jarinya sebelum menghilang ke armor peraknya dalam sekejap, dan lapisan pola crimson langsung muncul di permukaan armor. Pada saat yang sama, pria berjubah brokat itu merasakan gelombang panas menjalari tubuhnya. Kekuatannya telah ditingkatkan sekitar 2 kali lipat, dan ledakan kemarahan yang hebat membuncah di hatinya saat matanya menjadi lebih merah. Jadi, kamu telah menggunakan teknik haus darah padaku. Itu cocok untukku. Dia terkekeh saat dia meluncur keluar dari penghalang cahaya sebagai bola cahaya keemasan, lalu menyapu pedangnya ke udara untuk melepaskan 2 proyeksi pedang besar, yang masing-masing panjangnya lebih dari 1000 kaki. Proyeksi pedang menyapu udara dengan menghancurkan kekuatan, tapi senyum tiba-tiba muncul di wajah Han Li saat dia menilai proyeksi pedang, lalu melirik Yinger. Dia mengarahkan jari ke langit, dan 3 gunung ekstrim tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di depannya, dan 3 gunung ekstrim muncul tepat di depan tubuhnya. Ledakan bergema terdengar saat 2 proyeksi pedang emas dengan kejam menghantam pegunungan yang ekstrim, hanya untuk ditolak sementara pegunungan hanya sedikit bergetar. Tatapan dingin melintas di mata pria berjubah brokat saat melihat ini, dan dia melemparkan kedua pedang emas raksasanya ke atas secara bersamaan sebelum mengucapkan mantra. Tiba-tiba, kedua pedang itu menyatu menjadi satu di tengah kilatan cahaya keemasan yang berkilauan, lalu runtuh dengan kekuatan yang bahkan lebih ganas. Han Li mendengus dingin setelah melihat ini, lalu membuat segel tangan dengan masing-masing dari 6 tangannya. 72 pedang biru kecil terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi garis-garis pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya yang juga menyatu menjadi satu untuk membentuk pedang raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki. Bilah besar itu terlempar ke udara atas perintah Han Li, dan kedua bilah raksasa itu bentrok di tengah ledakan yang memekakkan telinga. Cahaya keemasan dan biru yang menyilaukan menerangi seluruh langit, memaksa seseorang untuk mengalihkan pandangan mereka. Kedua bilah besar itu tampaknya serasi. Ekspresi pria berjubah brokat itu sedikit menjadi gelap saat melihat ini, dan dia mengarahkan jarinya ke pedangnya secara berurutan, menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam pedang dari jauh. Cahaya keemasan yang memancar dari pedang langsung menjadi jauh lebih terang, tetapi pada saat yang sama, Han Li mengangkat ketiga kepalanya dan membuka mulutnya untuk melepaskan 3 sambaran petir emas, yang semuanya menghilang ke udara dalam sekejap. Detik berikutnya, busur petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan pedang biru raksasa, lalu melonjak langsung ke arah pedang emas. Di hadapan pedang biru dan kilat emas, pedang emas itu langsung hancur, sangat mengejutkan pria berjubah brokat itu. Tepat pada saat ini, tatapan sengit muncul di mata Han Li, dan dia melangkah maju tanpa ragu-ragu, di mana dia tiba-tiba menghilang. Hati pria berjubah brokat tersentak saat melihat ini, dan dia buru-buru memanggil Yinger sambil membuat segel tangan untuk memanggil 8 perisai 5 warna di tengah kilatan cahaya 5 warna. Perisai melindunginya dari segala arah, sementara dia membalik tangan untuk memanggil penggaris kayu hitam keunguan, yang berubah menjadi proyeksi di tangannya. Senyum tipis muncul di wajah Yinger setelah mendengar teriakan minta tolong dari pria berjubah brokat, dan dia mengulurkan tangan ke depan, di mana salah satu binatang berkepala serigala di sekitarnya langsung meledak menjadi awan kabut darah, di mana sebuah kepala serigala raksasa bisa terlihat. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di samping pria berjubah brokat, dan sesosok emas muncul sebelum menerkam ke arahnya seperti kilat. Pria berjubah brokat itu mendengus dingin saat melihat ini, dan dia meluncur mundur sambil melepaskan garis-garis cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya dengan penggaris kayu di tangannya. Namun,
Sosok emas tidak berusaha untuk menghindari garis-garis cahaya ungu dan terus menyerang ke depan dengan keganasan pikiran tunggal. Garis-garis cahaya ungu menghantam sosok emas, dan sebagian besar ditolak, sementara hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil masuk ke tubuh sosok emas. Bau peringkat segera tercium di udara, dan sosok emas itu sedikit terhenti. Sedikit kegembiraan muncul di wajah pria berjubah brokat saat melihat ini. Garis-garis cahaya ungu tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi mereka sangat tajam dan diresapi dengan senyawa pengganggu indera spiritual yang akan sangat mempengaruhi bahkan makhluk tahap kenaikan agung. Ini adalah salah satu kartu truf terbesarnya. Namun, yang membuat pria berjubah brokat heran, sosok emas itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh saat ia mendorong 6 lengannya ke udara, melepaskan proyeksi tinju yang tak terhitung jumlahnya sambil terus menyerang ke depan. Pria berjubah brokat itu hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri, dan keringat dingin segera mulai mengalir di dahinya. Namun, dia kemudian menggertakkan giginya sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan segel biru kecil, yang langsung membengkak seukuran tangki air sebelum meluncur langsung ke arah sosok emas. Sepertinya dia mencoba melawan api dengan api. Sebelum segel biru itu bahkan bersentuhan dengan proyeksi tinju, itu melepaskan ledakan kekuatan aneh, dan semua proyeksi tinju tanpa sadar terbelah di tengah. Namun, sosok emas tetap sama sekali tidak terpengaruh dan menabrak segel biru dengan tubuhnya sendiri. Pria berjubah brokat itu sedikit goyah saat melihat ini sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Segel biru ini adalah harta karunnya, dan meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan harta karun surgawi yang mendalam, itu jelas tidak kalah dengan kekokohannya. Karena itu, tidak mungkin tubuh sosok emas itu bisa bersaing dengan harta ini. Benar saja, sosok emas itu bertabrakan dengan segel biru di tengah ledakan keras yang mirip dengan suara gong raksasa yang dipukul, dan yang pertama terlempar mundur sejauh 10 langkah. Tepat pada saat ini, kepala serigala merah raksasa muncul di belakangnya di tengah bau darah dan pangkat, lalu menancapkan taringnya yang tajam ke pinggang sosok emas itu, menjatuhkannya beberapa inci. Sosok emas itu bergidik sebelum menyodorkan 6 telapak tangan emasnya ke kepala serigala seperti kilat. Yinger segera meneriakkan sesuatu setelah melihat ini sebelum membuat segel tangan, dan kepala serigala itu tiba-tiba menjadi kabur dan tidak jelas, membiarkan telapak tangan emas melewatinya secara langsung. Namun, taringnya masih tertanam kuat di pinggang sosok emas itu, menolak untuk dicopot. Pria berjubah brokat itu sangat senang melihat ini, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya saat penggaris kayunya tiba-tiba berubah menjadi tombak panjang berwarna hitam keunguan. Namun, tepat saat dia akan melemparkan tombak ke arah sosok emas, angin sepoi-sepoi bertiup di udara di belakangnya, dan sosok emas lainnya tiba-tiba muncul sebelum mengacungkan tinjunya ke depan, yang keduanya penuh dengan lapisan pola perak. Sosok emas kedua ini adalah kera emas raksasa dengan cahaya ungu yang memancar dari tubuhnya dan pola perak mengalir di seluruh kulitnya. Kera raksasa ini adalah tubuh sejati Hanli, sedangkan sosok emas lainnya hanyalah tubuh emas asalnya, yang dia kendalikan dengan secercah indera spiritualnya sebagai umpan. Bahkan tanpa tubuh emas asal di tubuhnya, tubuh fisik Hanli sama kuatnya seperti sebelumnya dengan mantra penyempurnaan 100 meridian yang digunakan bersama dengan bentuk kera gunung raksasa. Ekspresi Yinger sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia ingin mengeluarkan beberapa kata peringatan, tapi sudah terlambat. Pria berjubah brokat itu langsung merasakan kemunculan Hanli, dan dia segera berbalik dengan sikap waspada sebelum melemparkan tombaknya ke arah Hanli. Namun, tombak itu ditepis dengan mudah oleh salah satu tinju Hanli yang mendekat, sementara tinjunya yang lain mengenai salah satu perisai 5 warna di sekitar lawannya. Chapter 2295, Pertempuran melawan laba-laba Asura 9. Perisai itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat berusaha untuk menahan tinjunya,
tapi itu hancur dalam sekejap di tengah ledakan cahaya ungu yang menusuk. Cahaya spiritual pelindung di sekitar pria berjubah brokat itu juga tertusuk dengan mudah, dan tinju Han Li menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Pria berjubah brokat itu dengan tergesa-gesa menyuntikkan semua kekuatannya ke dalam baju zirah peraknya tanpa syarat apapun, dan pola merah pada baju zirah itu melonjak keluar sebagai rune yang tak terhitung jumlahnya, membentuk penghalang cahaya merah di sekelilingnya. Sedikit ejekan melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan dia membuka jari-jari di tangannya, di mana semua lapisan formasi perak di tangannya meledak serempak sebagai semburan cahaya perak. Adapun Han Li sendiri, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Pria berjubah brokat itu sedikit goyah saat melihat ini, lalu mengarahkan indera spiritualnya ke arah semburan cahaya perak itu, di mana wajahnya benar-benar memucat karena ngeri. Bagian atas kepalanya segera terbuka, dan sosok mini yang tingginya hanya sekitar 1 kaki langsung kabur dari tubuhnya. Tepat pada saat ini, semburan cahaya perak menghantam penghalang merah, dan ledakan dahsyat langsung meletus. Matahari perak yang menyilaukan muncul di tempat di mana pria berjubah brokat itu berdiri sebelumnya, dan permukaannya dipenuhi dengan rune perak yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk serangkaian formasi dengan ukuran berbeda. Detik berikutnya, semua formasi di permukaan matahari perak meledak juga, dan pilar cahaya besar meletus, sementara gelombang kejut perak yang merusak berkembang biak ke segala arah, seolah-olah hari kiamat telah benar-benar tiba. Fenomena menakjubkan seperti itu secara alami menarik perhatian semua orang di medan perang, dan mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan sebelum melarikan diri ke kejauhan karena takut tersapu dalam ledakan. Sue Ran dan Heilin sangat senang melihat ini, tetapi pada saat yang sama, sedikit keheranan muncul di mata mereka. Keduanya lebih kuat daripada rata-rata Grand Ascension Stage, tetapi tidak mungkin mereka bisa melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Tampaknya kekuatan Han Li jauh melebihi harapan mereka. Adapun wanita berjubah hijau, sedikit ketakutan muncul di hatinya untuk pertama kalinya saat melihat pilar cahaya di kejauhan. Sue Ran dan Heilin saling bertukar pandang, lalu segera melanjutkan serangan mereka terhadap wanita berjubah hijau itu. Karena itu, dia dipaksa kembali ke pertempuran, berubah menjadi laba-laba berkepala 3 yang menyerang Sue Ran dan Heilin. Dengan demikian, pertempuran mereka dengan cepat dilanjutkan. Adapun Mo Jianli dan 4 laba-laba Asura dewasa, mereka tidak terlihat dimanapun, telah pindah ke tempat lain selama pertempuran mereka. Setelah beberapa lama, pilar cahaya besar itu memudar, begitu pula gelombang kejut perak. Selain aura panas yang tersisa di udara, semuanya telah kembali normal. Namun, pria berjubah brokat itu tidak bisa ditemukan dimanapun, dan sepertinya dia telah tewas selama ledakan. Tatapan dingin melintas di mata Yinger saat melihat ini. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus sekitar 5.000 hingga 6.000 kaki jauhnya, dan sosok mini yang berkedip dengan cahaya 5 warna muncul. Sosok miniatur itu mengenakan baju zirah 5 warna dan memegang segel kecil berwarna biru di tangannya. Ini tidak lain adalah Naschen Sol dari pria berjubah brokat itu. The Naschen Sol melemparkan pandangan kesal ke arah Han Li, lalu segera melarikan diri menuju kota batu sebagai seberkas cahaya 5 warna. Namun, sosok emas dengan 3 kepala dan 6 tangan tiba-tiba muncul di tengah kilatan cahaya spiritual. The Naschen Sol segera mengubah arah untuk mengitari sosok emas itu, tetapi saat melakukannya, sepasang tangan emas berbulu tiba-tiba muncul dari udara tipis. Seekor kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki kemudian muncul sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran petir emas yang tebal. Sudah terlambat bagi Naschen Sol untuk mengambil tindakan mengelak, sehingga ia hanya bisa melemparkan segel birunya ke depan, yang membengkak secara drastis dalam ukuran untuk melindunginya. Petir emas menghantam segel biru dengan kejam, membuatnya terbang mundur, tetapi petir itu juga padam. Sedikit niat membunuh melintas di mata kera emas,
dan ia melangkah maju sebelum mengulurkan tangan raksasa seperti kilat. Namun, selama sepersekian detik penundaan ini, Nas Chensol telah membuat segel tangan, yang kemudian menghilang di tempat sebagai bulu 5 warna. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus lebih dari 1000 kaki di belakang kera raksasa, dan Nas Chensol muncul kembali sebelum terus melarikan diri menuju kota batu. Tepat ketika hendak memasuki penghalang cahaya di sekitar kota, herem dingin tiba-tiba terdengar, dan jiwa yang baru lahir merasa seolah-olah indera spiritualnya telah disambar petir, menyebabkannya hampir jatuh dari langit. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya kuning muncul di sekitarnya, berubah menjadi butiran pasir kuning. Badai pasir kuning dengan cepat menyapu, menjebak jiwa yang baru lahir di dalamnya, sementara ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar menekan ke arahnya dalam hiruk-pikuk. Serangkaian retakan dan letupan terdengar dari tubuh Nas Chensol, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, seolah-olah akan dihancurkan oleh kekuatan yang diberikan padanya. Selanjutnya, kekuatan itu hanya menjadi semakin kuat. Sementara itu, kera emas tetap diam di tempat, tetapi bagian atas kepalanya telah terbuka, dan sosok berjubah biru mini telah muncul, memegang labu kecil dengan satu tangan. Gumpalan cahaya kuning keluar dari lubang labu, tetapi semuanya dengan cepat menghilang ke udara. Dengan setiap gumpalan cahaya kuning yang menghilang, kekuatan yang diberikan pada Nas Chensol akan sedikit bertambah. Han Li telah memperkirakan rute pelarian jiwa baru lahir, dan dia segera melepaskan jiwa baru lahirnya sendiri sebelum memanggil harta labu yang dia peroleh belum lama ini untuk melepaskan pasir astral emas baleful. Jiwa baru lahir pria berjubah brokat itu dihentikan oleh serangan indera spiritual Han Li, dan sekarang berada dalam kesulitan di dalam badai pasir kuning. Dalam situasi putus asa ini, Yinger akhirnya beraksi lagi. 4 dari binatang berkepala serigala di sekelilingnya meledak tanpa peringatan apapun. Setelah itu 4 awan kabut merah muncul di dalam badai pasir kuning di tengah ledakan fluktuasi spasial, kemudian melindungi jiwa baru lahir pria berjubah brokat itu di dalamnya. Tekanan pada Nas Chensol langsung berkurang, dan itu sangat gembira karena berubah menjadi miniatur merak 5 warna yang memancarkan cahaya 5 warna yang cemerlang. Han Li Nas Chensol sedikit menyipitkan matanya saat melihat ini, dan tiba-tiba, rune tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan labu kuning atas perintahnya. Badai pasir yang mengamuk di sekitar Nas Chensol pria berjubah brokat itu segera mulai secara signifikan lebih ganas, dan butiran pasir seukuran kepalan tangan yang mengeluarkan fluktuasi pembatasan yang aneh mulai muncul. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di atas badai pasir, dan tubuh emas asal Han Li tiba-tiba muncul. Segera setelah tubuh emas muncul, ia memanggil senjata emas di masing-masing tangan, terdiri dari pedang, tongkat, cincin, alu, dan gada, yang semuanya diayunkan ke bawah dengan kekuatan ganas. Badai pasir langsung terkoyak, dan bola cahaya keemasan meletus menyapu semua jenis fluktuasi energi kacau yang menyebar di udara ke segala arah. Nas Chensol milik Han Li mengintip ke dalam sepasang mata hitam bertinta di tengah cahaya, di mana pupil matanya sedikit berkontraksi. Ia kemudian mempersiapkan diri untuk membuat segel tangan, tetapi sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan tiba-tiba menghentikan apa yang dilakukannya. Fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di samping Yinger di tembok kota, dan seekor merak mini yang kehilangan salah satu sayapnya muncul sebelum segera meratap. "Selamatkan aku, rekan Taois Ying. Hanya kemampuan pembalikan rohmu yang dapat memperbaiki jiwa baru lahirku. Aku pasti akan memberimu hadiah yang mahal untuk ini." Begitu suaranya menghilang, merak mini kembali ke bentuk manusianya, tetapi hampir setengah tubuhnya telah hilang, dan auranya sangat lemah, seolah-olah bisa binasa kapan saja. Meskipun berhasil melarikan diri dengan bantuan Yinger, itu masih rusak parah oleh pasir astral emas baleful dan 6 senjata tubuh emas asal. Jika Yinger tidak menyimpannya dengan kekuatan waktunya, itu bahkan bisa jatuh ke bawah Grand Ascension Stage,
itulah sebabnya ia begitu putus asa. Yinger melirik Nas Chen Sol sebelum memberikan sedikit anggukan, lalu mengulurkan telapak tangan ke arahnya. Chapter 2296. Kekuatan ruang waktu. Tiba-tiba, tangannya berubah arah dan didorong ke arah kepala Nas Chen Sol. "Jangan berani," Nas Chen Sol bereaksi cukup cepat, tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Namun, Yinger hanya memasukkan tangannya keluar angkasa juga sebelum menariknya dengan kejam. Dan saat dia menarik tangannya lagi, sosok mini yang diikat oleh benang merah yang tak terhitung jumlahnya terungkap dalam genggamannya. Ini tidak lain adalah Nas Chen Sol dari pria berjubah brokat itu. Tetapi itu benar-benar tidak dapat bergerak, dan ia berseru dengan ekspresi terkejut, "Ini adalah hukum ruang waktu. Anda telah berhasil menggabungkan kekuatan hukum ruang dan waktu menjadi satu. Saya telah mencapai ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Tetapi saya tidak dapat menampilkannya karena basis kultivasi saya yang loyo. Namun, dengan jiwa Anda yang baru lahir, saya seharusnya dapat menggunakan kekuatan ini." Yinger terkikik saat dia membalik tangannya yang lain untuk menghasilkan bendera merah kecil. Jiwa yang baru lahir ketakutan saat melihat bendera merah, dan buru-buru berteriak, "Itu bendera menggambar jiwa. Rekan Taois Luo, cepat dan hentikan putrimu. Apakah dia sudah gila? Tanpa aku, kamu bahkan tidak akan mampu mengalahkan musuh-musuh ini, apalagi memperbaiki kekuatan spasial dari inti makhluk ikan luar angkasa." Wanita berjubah hijau sudah memperhatikan apa yang terjadi, dan dia juga sangat khawatir. Dia segera mundur untuk melepaskan diri dari Sueran dan Heilin, lalu melepaskan beberapa harta untuk mengulur waktu sementara dia buru-buru mentransmisikan suaranya ke arah Yinger. "Apa yang kamu lakukan, Yinger? Sekarang bukan waktunya untuk bertarung di antara kita sendiri. Lepaskan rekan Daoyi dan pulihkan tubuh fisiknya. Prioritas utama kita sekarang adalah untuk mengurus musuh-musuh ini. Yakinlah, Ibu, aku sudah mempelajari metode untuk mengekstrak kekuatan spasial dari muridnya itu. Adapun musuh-musuh ini, aku punya cara untuk merawat mereka," jawab Yinger dengan acuh tak acuh, lalu menunjuk satu jari ke arah Nas Chen Sol yang terikat dengan senyum tipis. Cahaya merah menyala dari ujung jarinya, dan ledakan fluktuasi pembatasan yang aneh segera melonjak di udara. Akibatnya, Nas Chen Sol benar-benar mati rasa, dan bisa melakukan apa saja selain menatap tajam ke arah Yinger dengan ekspresi kesal. Han Li juga cukup heran mendengar istilah kekuatan ruang waktu, tetapi saat dia menyaksikan apa yang dilakukan Yinger selanjutnya, senyum dingin tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia menarik Nas Chen Solnya, lalu melambaikan tangan ke arahnya. Tubuh emas asal bersiap untuk menyerang pembatasan di sekitar kota batu lagi. Namun, tepat pada saat ini, Yinger melirik ke arahnya sebelum menyampaikan sesuatu kepadanya melalui transmisi suara. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar apa yang dia katakan, dan dia tiba-tiba membuat segel tangan, kembali ke bentuk manusianya di tengah kilatan cahaya keemasan. Setelah itu, tubuh emas Provenance menyatu kembali ke tubuhnya juga. Senyum senang muncul di wajah Yinger setelah melihat ini, dan dia melemparkan bendera merah kecil itu ke depan, yang diikuti dengan segera naik sebagai bola cahaya merah. Dia kemudian melantunkan mantra, dan semua binatang berkepala serigala yang tersisa di sekitarnya meledak sebelum menghilang ke dalam bendera sebagai awan kabut merah. Detik berikutnya, bendera itu membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki, sementara wajah hantu yang menyeramkan muncul di permukaannya. Wajah hantu itu memiliki tanduk bengkok yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya, dan satu sisi wajahnya milik seorang pria yang mengerikan, sementara separuh lainnya menggambarkan seorang wanita cantik. Itu terkekeh dengan cara yang menusuk tulang, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya merah, yang langsung menyapu Nas Chen Sol di tangan Yinger. Begitu wajah hantu muncul di bendera, tatapan putus asa muncul di mata Nas Chen Sol, dan itu berbalik ke Yinger dengan ekspresi memohon. Namun,
Setelah kilatan cahaya merah, Nas Chensol dengan cepat jatuh pingsan sebelum dimakan oleh wajah hantu itu. Setelah itu, Yinger membuat serangkaian segel tangan sebelum mengarahkan jari ke bendera itu beberapa kali. Setelah itu wajah hantu itu menghilang, dan bendera itu kembali ke ukuran aslinya sebelum ditelan olehnya. Yinger kemudian menoleh ke Han Li dengan anggukan senang sebelum memanggil wanita berjubah hijau itu. Berhasil, tidak perlu melawan mereka lagi, Ibu. Kita bisa bernegosiasi dengan sesama Taois ini sekarang. Ekspresi wanita berjubah hijau itu sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera turun menuju kota batu sambil berkata, "Baiklah, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan bernegosiasi dengan orang luar ini." Sue Ran dan Heilin tentu saja tidak mau melepaskannya, dan mereka segera mengejar. Namun, suara Han Li juga terdengar pada saat ini. "Tunggu. Rekan-rekan Taois, mari kita dengar apa yang dikatakan rekan Dao Ying terlebih dahulu." Sue Ran sedikit goyah setelah mendengar ini. "Apa maksudmu dengan itu, Saudara Han?" Mengikuti tampilan kekuatan luar biasa Han Li, dua makhluk asing Grand Ascension Stage menjadi sangat waspada terhadap Han Li dan tidak berani mengabaikan pendapatnya. "Sepertinya rekan Dao Ying ini bersedia memberi kita beberapa inti. Kalau begitu, tentu saja tidak perlu terus bertarung," jawab Han Li dengan tenang. "Benarkah dia tidak hanya mengulur waktu, kan?" Sue Ran bertanya. "Jika itu masalahnya, maka kita hanya perlu melanjutkan pertempuran. Bahkan jika dia mengulur waktu, dia tidak akan bisa menghentikan kita terlalu lama," jawab Han Li. Setelah diskusi singkat melalui transmisi suara, Sue Ran dan Heilin akhirnya mengangguk setuju. "Kalau begitu, mari kita pergi dan mendengar apa yang dikatakan rekan Dao Ying." Alasan utama di balik kesediaan mereka untuk menerima pengaturan ini adalah ketidakmampuan mereka untuk menang dalam pertempuran melawan wanita berjubah hijau. Dengan demikian, mereka berdua terbang menuju Han Li. Adapun Mo Jianli, dia terlalu jauh. Jadi Han Li tidak segera mengiriminya pesan karena hal itu akan mengakibatkan terlalu banyak penundaan. Sekitar selusin garis cahaya terbang keluar dari kota batu sebelum mendarat di tembok kota, menandakan kedatangan laba-laba Asura panggung integrasi tubuh. Sue Ran dan Heilin cukup lega melihat ini. Fakta bahwa laba-laba Asura yang menjalankan pembatasan di dalam kota batu telah keluar menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin bernegosiasi. Wanita berjubah hijau itu muncul di samping Yinger dalam sekejap, lalu melemparkan tatapan aneh ke arahnya sebelum menghela nafas pelan. "Melihat rekan Dao Yi sudah mati dan Anda bertekad untuk bernegosiasi dengan orang luar ini, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi Anda harus memberi saya penjelasan untuk semua ini." "Yakinlah, Ibu, aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan," jawab Yinger dengan santai. "Kamu tampaknya cukup percaya diri dengan kemampuanmu untuk berurusan dengan orang-orang ini, jadi aku akan menyerahkan sisanya padamu," kata wanita berjubah hijau dengan ekspresi kompleks. Yinger memberikan respon afirmatif dengan senyum tipis, lalu naik ke udara sebagai seberkas cahaya merah, terbang keluar dari penghalang cahaya di atas kota batu. Tampaknya benar-benar tidak terpengaruh oleh fakta bahwa dia menghadapi 3 Grand Ascension Stage. "Makhluk." Sue Ran dan Heilin bertukar pandang sedikit bingung saat melihat ini, sementara Han Li berkata dengan suara tenang, "Kamu benar-benar berani menghadapi kami dengan begitu tenang hanya di tahap integrasi tubuh. Aku tidak akan melakukan ini jika aku takut pada kalian bertiga. Tentu akan sangat tidak masuk akal bagiku untuk mengatakan bahwa aku bersaing dengan kalian bertiga sendirian. Tetapi jika aku bertekad untuk melarikan diri, aku yakin kamu tidak akan bisa menghentikanku," jawab Yinger dengan sedikit senyum di wajahnya. "Penghinaan apa?" Tatapan dingin melintas di mata Heilin, dan dia sepertinya bersiap untuk menyerang lagi. Alis Han Li sedikit berkerut saat dia berkata, dia mungkin terdengar sangat arogan, tapi dia benar. Dia menggabungkan hukum ruang dan waktu untuk menciptakan kekuatan hukum kaliber tertinggi. Jadi meskipun basis kultivasinya jauh lebih rendah dari kita,
pada dasarnya tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkannya. Dia menguasai hukum ruang waktu. Bukankah laba-laba Asura hanya bisa menggunakan kekuatan waktu? Bagaimana dia mendapatkan kekuatan spasial juga dan menggabungkan keduanya menjadi satu? Sue Ran berseru setelah mendengar ini. Chapter 2297. Harta karun suci dari ras ikan luar angkasa. Jadi kalian berdua tahu kekuatan ruang waktu juga. Kalau begitu, aku tidak perlu menjelaskan mengapa aku memutuskan untuk mendengarkan apa yang dia katakan, kata Han Li. Sue Ran dan Heilin bertukar pandang dengan muram. Diikuti yang pertama melanjutkan, jika wanita ini benar-benar telah menguasai kekuatan ruang waktu, maka peluang kemenangan kita memang cukup tipis, jadi mari kita dengarkan dia. Namun, kita tidak akan melakukannya, menyerah pada tujuan perjalanan kita dengan mudah. Han Li menoleh ke Yinger, dan berkata, aku yakin kamu mendengar teman-temanku, kami dapat memberimu kesempatan. Tetapi jika kamu tidak dapat memuaskan kami, kamu mungkin dapat melarikan diri, tetapi saudara-saudaramu akan masuk kesulitan. Sepertinya kamu pikir kami laba-laba Asura tidak lebih dari bebek yang duduk. Jika pertempuran berlanjut, siapa yang tahu apa hasilnya? Wanita berjubah hijau di tembok kota mendengus dingin. Oh, lalu kenapa kita tidak melanjutkan dan mencari tahu? Heilin menjawab dengan senyum dingin. Yinger mengangkat tangan untuk mengakhiri pertengkaran, lalu menoleh ke Han Li saat dia berkata, tolong berhenti dan dengarkan aku. Aku dengar kamu berkelana ke dunia ini untuk inti saudara-saudaraku. Apakah itu benar? Apakah Anda bersedia meninggalkan dunia ini setelah Anda mendapatkan intinya? Itu benar. Namun, kami hanya membuat inti Asura Spider yang matang. Hal lain tidak akan berguna bagi kami. Anda mengatakan kepada saya melalui transmisi suara sebelumnya bahwa Anda dapat memenuhi permintaan ini. Mungkinkah Anda bersedia menyerahkan inti Anda sendiri? Han Li bertanya saat matanya sedikit menyipit, dan ekspresi semua laba-laba Asura sedikit berubah setelah mendengar ini. Untuk laba-laba Asura, kehilangan inti mereka tidak berarti kematian instan, tetapi itu bisa mengakibatkan banyak efek samping yang parah dan melemahkan. Itu secara alami tidak mungkin. Namun, kami memiliki inti dari beberapa inti lain dari saudara-saudara dewasa kami di masa lalu yang kami miliki, dan kami dapat menawarkan beberapa dari itu kepada Anda, jawab Yinger sambil tersenyum. Sama sekali tidak. Inti-inti itu sangat penting bagi kami. Wanita berjubah hijau itu langsung menyela. Alis Yinger sedikit berkerut saat dia mengirimkan suaranya ke arah wanita berjubah hijau itu. Ibu, aku sudah menguasai kekuatan ruang waktu, dan aku juga bisa memberikan kekuatan ini padamu. Jadi kita tidak lagi membutuhkan inti itu. Selain itu, aku tidak mengatakan bahwa kita harus memberikan inti kepada orang-orang ini secara gratis. Mengenakan biaya. Ekspresi wanita berjubah hijau itu sedikit berubah setelah mendengar ini, seolah-olah sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Yinger melanjutkan, apakah kamu lupa harta suci perlombaan ikan luar angkasa? Kami tidak dapat mengamankannya karena kekurangan tenaga. Jika kami dapat memperoleh harta itu, maka itu akan jauh lebih baik daripada menyimpan inti-inti itu, yang tidak lagi memiliki nilai bagi kita. Jangan lupa bahwa kekuatan ruang waktu jauh lebih penting daripada kekuatan individu dari waktu atau ruang. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan dapat meningkatkan penguasaan kekuatan spasial kamu setelah kami mendapatkan harta itu? Wanita berjubah hijau itu bertanya dengan ekspresi ragu-ragu. Yakinlah, Ibu, aku saat ini berada di kemacetan dalam kultivasi kekuatan ruang waktuku. Begitu aku memperbaiki jiwa baru lahir lelaki tua itu dan mendapatkan harta suci itu, sebuah terobosan akan benar-benar terjamin, jawab Yinger tanpa basa-basi. Keraguan, kalau begitu, kamu bisa pergi duluan. Wanita berjubah hijau itu akhirnya membuat keputusan. Yinger telah dengan jelas memperkirakan reaksinya, dan dia kembali ke Han Li dan yang lainnya.
yang secara alami telah memperhatikan bahwa kedua wanita itu telah berkomunikasi melalui transmisi suara. Jadi, segera setelah percakapan mereka berakhir, Sueran bertanya, "Berapa banyak inti yang akan Anda berikan kepada kami? Jika terlalu sedikit, maka tidak perlu melanjutkan negosiasi ini." "Berapa banyak yang kamu mau?" Yinger bertanya. "Total kita berempat, jadi kita membutuhkan setidaknya 40 kor," jawab Sueran tanpa ragu-ragu. 40. Anda benar-benar tidak malu, rekan Daoi. Mengesampingkan fakta bahwa beberapa inti yang kami miliki telah digunakan, bahkan di masa lalu, kami tidak pernah memiliki banyak inti, Yinger terkekeh dingin. Sebagai tanggapan, alih-alih marah setelah mendengar ini, Sueran bertanya dengan tenang, "Baiklah, lalu berapa banyak yang bisa kamu berikan kepada kami?" "Paling banyak 8, itu sudah cukup untuk kamu gunakan," jawab Yinger. Ekspresi Sueran menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. 8 jelas tidak cukup baik untuk kita berempat. 8 inti akan sama dengan 2 inti untuk setiap orang. Bagaimana itu tidak cukup? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu serakah. Juga, kami tidak akan menyerahkan inti itu secara gratis. Anda harus menawarkan kami bantuanmu dalam tugas kecil, jawab Yinger. Hanli mengangkat alis setelah mendengar ini, dan dia menyela, "Apa tugas kecil ini? Mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang hal itu terlebih dahulu? Ini sangat sederhana. Kami membutuhkan bantuan Anda dalam mengamankan harta karun. Setelah kami mendapatkan harta itu, saya akan dapat menyerahkan intinya segera," jawab Yinger sambil tersenyum. "Harta apa ini dan di mana letaknya? Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengamankannya bahkan dengan kekuatan Asura Spider Rache Anda." Hanli bertanya. Sueran dan Heilin juga saling bertukar pandang dengan bingung setelah mendengar ini. Yinger tampaknya telah mengidentifikasi kekhawatiran Sueran, dan dia meyakinkan sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu tahu harta apa itu. Yang perlu kamu ketahui hanyalah bahwa itu cukup penting untuk ras kita. Harta itu saat ini sedang tenggelam di dalam kolam glasial yang terlalu dingin bahkan untuk dimasuki oleh makhluk Grand Ascension Stay. Namun, kami sudah memikirkan cara untuk mengamankan harta karun dari kolam. Ini tidak akan membahayakan Anda sama sekali, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah pinjamkan kami sebagian dari kekuatanmu. Bagaimana menurutmu, rekan-rekan Taois?" Hanli bertanya. Setelah berbicara sebentar dengan Heilin melalui transmisi suara, Sueran menjawab, "Jika tidak ada bahaya, maka kita pasti bisa menyetujui ini. Tetapi 8 inti masih belum cukup. Kami akan membiarkan Anda memimpin. Saudara Han, saya yakin Anda tidak akan mengecewakan kami." "Baiklah, rekan Dao Ying, saya yakin Anda baru saja mendengar diskusi kami. Bagaimana dengan ini? Kami akan mengambil 12 inti sebagai imbalan untuk menawarkan bantuan kami. Itu adalah jumlah minimum yang bersedia kami ambil. Juga, Anda memiliki untuk mengeluarkan setengah dari inti kami terlebih dahulu, dan jika ada bahaya yang muncul selama proses untuk mengamankan harta karun, kami akan segera melarikan diri, tetapi Anda masih harus mengeluarkan sisa inti kepada kami setelah acara. Selain itu, kita tidak bisa berlama-lama di dunia ini, jadi sebaiknya lakukan ini sesegera mungkin," kata Hanli. Ekspresi Sueran dan Heilin sedikit berubah setelah mendengar jumlah inti yang dinegosiasikan, tetapi tak satu pun dari mereka menyela. "Baik, 12 itulah yang paling bisa kami tawarkan. Jika tidak apa-apa dengan kalian semua, mengapa kita tidak berangkat untuk mengamankan harta karun itu setelah istirahat sebentar?" Yinger tampaknya lebih bersemangat daripada Hanli dan yang lainnya untuk menyelesaikan kesepakatan ini. "Tentu, kamu bisa membuat beberapa persiapan, dan aku akan mengirim pesan ke teman terakhir kita," jawab Hanli dengan anggukan, lalu memanggil Liontin Gyo. Dia mengarahkan jarinya ke Liontin itu beberapa kali, dan sebaris teks perak muncul di permukaannya sebelum menghilang dalam sekejap. Yinger juga mentransmisikan suaranya ke wanita berjubah hijau itu sehingga dia bisa menghubungi 4 laba-laba Asura dewasa.
Setelah kehilangan dukungan kekuatan sihir dari pria berjubah brokat, merak ungu di atas tumbuh lebih kecil, dan pada akhirnya, dimakan oleh raven api perak raksasa. Setelah itu lampu biru kuno jatuh dari langit. Han Li membuat gerakan meraih tanpa ragu-ragu untuk menarik lampu ke lengan bajunya. Semua orang juga bisa melihat bahwa lampu ini adalah harta yang sangat kuat, tapi bukan di tempat mereka untuk menghentikan Han Li. Setelah itu, masa damai pun terjadi, dan kedua belah pihak sedang menunggu sesuatu. Sekitar 15 menit kemudian, fluktuasi spasial meletus di langit yang jauh, dan seberkas cahaya putih muncul sebelum terbang langsung ke arah Han Li. Setelah hanya beberapa kilatan, cahaya putih surut, dan Mo Jianli tiba di tempat kejadian. Wajahnya saat ini cukup pucat, dan baju zirah biru yang dia kenakan penuh dengan retakan. Selanjutnya, auranya sangat berkurang, dan dia terlihat sangat acak-acakan. Rekan Taois Han, apakah mereka benar-benar bersedia menyerahkan inti? Mengapa mereka tiba-tiba setuju? Dan siapa wanita ini? Mo Jianli bertanya dengan penuh semangat sebelum sedikit goyah saat melihat Yinger. Mereka memang setuju untuk memberi kami intinya. Aku akan memberitahumu tentang detailnya nanti. Adapun wanita ini, dia adalah alasan di balik perubahan mendadak ini. Ngomong-ngomong, di mana Asura Spider dewasa itu? Han Li bertanya sambil mengintip ke kejauhan. Aku telah menjebak keempat laba-laba Asura itu dalam formasi yang aku atur sebelumnya. Masih terlalu berat bagiku untuk menangani mereka sendiri. Kedua makhluk rohku terluka parah, dan formasiku tidak akan bisa menjebak mereka lama-lama, jelas Mo Jianli. Saya terkesan bahwa Anda berhasil menjebak mereka dalam formasi, jawab Han Li dengan anggukan terkejut. Chapter 2298. Kolam glasial. Sayangnya, dua boneka yang Anda pinjamkan kepada saya hancur selama pertempuran. Saya pasti akan membalas Anda di masa depan, kata Mo Jianli dengan ekspresi minta maaf. Boneka-boneka itu adalah hadiah untukmu sejak awal, jadi tidak masalah jika semuanya dihancurkan. Han Li terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. Mo Jianli secara alami menawarkan rasa terima kasihnya sebagai tanggapan. Setelah beberapa saat, keempat laba-laba Asura dewasa juga tiba dari kejauhan sebagai hembusan angin kencang. Namun, 4 dari mereka telah dipaksa untuk mengungkapkan bentuk laba-laba raksasa mereka, sementara 2 lainnya masih dalam bentuk manusia, tetapi pakaian mereka compang camping, dan mereka terlihat sangat acak-acakan. Jelas bahwa meskipun mereka telah keluar dari formasi yang dibentuk oleh Mo Jianli, mereka tidak melakukannya tanpa perjuangan. Begitu mereka mendarat di kota batu, Han Li berkata, "Rekan Taois Ying, semua orang ada di sini, jadi kita bisa berangkat sekarang. Di mana inti yang Anda janjikan kepada kami?" "Yakinlah, rekan Dao Han, aku membawa inti sekarang. Ini 6 yang pertama," jawab Yinger sambil tersenyum, lalu membalik tangan untuk menghasilkan kotak batu giok putih yang dia lempar ke arah Han Li. Ekspresi Sue Ran dan Heilin sedikit berubah setelah melihat ini, tapi tak satu pun dari mereka mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu. Adapun Han Li, ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menyapu lengan baju di udara untuk menarik kotak giok ke dalam genggamannya. Segera setelah tutupnya dibuka, beberapa semburan indera spiritual menyapu isi kotak, dan ekspresi gembira muncul di wajah semua orang. Benar saja, ada 6 inti kristal seukuran ibu jari yang seindah salju di dalam kotak, dan mereka mengeluarkan aura misterius. Setelah beberapa saat merenung, Han Li menyapu tangan ke arah kotak, dan 3 inti dikirim terbang ke arah Sue Ran dan Heilin, sementara 2 diarahkan ke Mo Jianli. Setelah itu, Han Li menyimpan inti terakhir bersama dengan kotaknya ke dalam gelang penyimpanannya sendiri. "Terima kasih, rekan Taois Han." Sue Ran dan Heilin sangat gembira, dan yang pertama membuat gerakan meraih untuk menarik 2 inti yang mendekat ke dalam genggamannya, sementara Heilin mengulurkan tangan untuk meraih yang lain. Sebaliknya,
Mo Jianli agak ragu-ragu saat dia menangkap dua inti yang terbang ke arahnya. Rekan Taois Han, tentunya tidak benar bahwa kamu hanya mendapatkan salah satu inti. Yakinlah, saudara Mo, kita akan mendapatkan sisa inti cepat atau lambat, jadi tidak ada bedanya, jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Mo Jianli masih agak ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan dengan hati-hati menyimpan intinya. Kalau begitu, aku akan menyimpan inti-inti ini untuk saat ini. Aku sudah mengeluarkan intinya, haruskah kita berangkat sekarang? Yinger bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Tentu, tolong tunjukkan jalannya, Han Li segera menjawab. Yinger memberikan jawaban setuju sebelum turun ke kota batu. Atas perintahnya, seorang pembudidaya iblis tahap integrasi tubuh di Asura Spider Rache berubah menjadi elang hitam besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki, dan semua orang segera terbang ke punggungnya. Segera setelah itu, elang itu melebarkan sayapnya dan terbang. Ayo pergi, semoga kita bisa mengamankan sisa inti tanpa hambatan, kata Han Li sambil mengangkat tangan untuk melepaskan seberkas cahaya biru, yang berubah menjadi kereta biru segitiga raksasa. Dia kemudian memimpin jalan dan terbang ke kereta, diikuti oleh Mo Jianli dan yang lainnya. Segera setelah itu, Han Li membuat segel tangan, dan kereta terbang sebagai bola cahaya biru mengejar elang hitam raksasa. Keduanya dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Hampir sehari kemudian, embusan angin hitam dan bola cahaya biru meluncur di atas lautan tanpa batas. Binatang laut yang lebih kuat di daerah terdekat dengan cepat menyebar ketakutan setelah merasakan aura menakutkan yang berasal dari dua perangkat transportasi. Tiba-tiba, embusan angin hitam melambat sebelum menghilang untuk mengungkapkan elang agung yang besar. Bola cahaya biru memudar untuk mengungkapkan kereta besar, dan suara Han Li terdengar dari dalam. Apakah kita sudah sampai? Memang, kolam glasial terletak di sebuah pulau tidak jauh di depan. Kami akan segera mengandalkanmu, jawab Yinger dari elang raksasa di depan. Bagus, jika perjalanan ini berlarut-larut lebih lama, maka aku akan menjadi agak curiga, jawab Han Li dengan tenang. Apakah kamu masih tidak percaya padaku, rekan Dao? Yinger tertawa, hehe. Aku tidak bisa berpuas diri sampai kita mengamankan inti yang tersisa, jawab Han Li dengan ambigu. Pada saat ini, banyak titik hitam telah muncul di permukaan laut di depan, dan setelah mendekat sedikit, ditemukan bahwa titik-titik ini adalah gugusan pulau dengan ukuran berbeda dengan habitat yang sangat kontras. Menarik sekali, distribusi ki asal dunia dari atribut yang berbeda-berbeda di setiap pulau, kata Mo Jianli dengan tatapan penasaran di matanya. Saya dapat merasakan beberapa fluktuasi pembatasan. Tampaknya distribusi ki spiritual yang aneh di sini adalah hasil dari banyak pembatasan dan formasi. Apa sebenarnya tempat ini, rekan Dao Ying? Sueran bertanya dengan ekspresi waspada saat dia menyapu indera spiritualnya menuju gugusan pulau. Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah laba-laba Asura di elang raksasa. Yakinlah, ini hanyalah medan perang yang ditinggalkan di zaman kuno. Memang ada banyak formasi dan batasan yang tersisa, tetapi semuanya tidak lengkap dan tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksa pulau-pulau itu lebih dekat, dan saya yakin Anda akan sampai pada kesimpulan yang sama, jawab wanita berjubah hijau itu dengan senyum dingin. Mo Jianli buru-buru menyapu indera spiritualnya ke area tersebut, setelah itu ekspresinya sedikit mereda. Saya dapat mengonfirmasi bahwa pembatasan residual di sini telah mempertahankan kurang dari 1% hingga 2% dari potensi sebelumnya. Hehe, sepertinya kita sedikit terlalu berhati-hati. Sueran menimpali saat dia juga menyapu indera spiritualnya ke pulau-pulau itu. Dengan demikian, elang raksasa dan kereta dengan cepat melesat menuju gugusan pulau satu demi satu. Laba-laba Asura tampaknya sangat akrab dengan wilayah laut ini, dan elang raksasa itu dapat dengan mudah menghindari semua batasan sisa di daerah itu saat terus memasuki gugusan pulau.
Sekitar 2 jam kemudian, semua orang tiba di depan sebuah pulau raksasa yang diselimuti lapisan es dan salju. Dari kejauhan, pulau itu tampak berukuran lebih dari 10.000 kilometer, dan meskipun fitur-fiturnya tertutup lapisan salju tebal, garis besar beberapa gunung tinggi masih bisa dilihat. Inilah tempatnya, kolam glasial terletak di lembah di sini, kata Yinger dengan sedikit kegembiraan di matanya sebelum turun ke pulau di atas elang raksasa. Han Li dan yang lainnya bertukar pandang sebelum mengikuti. Sekitar 15 menit kemudian, semua orang tiba lebih dari 100 kaki di atas lembah yang tertutup lapisan salju tebal. Baik elang raksasa dan kereta terbang tidak terlihat dimanapun. Di mana kolam glasial? Heilin bertanya dengan ekspresi aneh saat dia menyapu indera spiritualnya ke area sekitarnya. Harta karun di kolam glasial mungkin tidak dapat diakses, tapi kami tentu tidak akan meninggalkannya di tempat terbuka. Itu sudah disembunyikan oleh formasi. Pergi dan batalkan formasi ilusi, wanita berjubah hijau itu menginstruksikan. Keempat laba-laba Asura dewasa segera melangkah maju sebelum terbang menuju sudut lembah. Salah satu dari mereka membalik tangan untuk menghasilkan pelat formasi persegi yang gemerlap, sementara yang lain membuka mulutnya untuk melepaskan bendera putih. Mereka berdua mulai melantunkan sesuatu sambil melemparkan harta mereka ke udara, dan pelat formasi berputar di tempat sebelum melepaskan rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke depan di udara. Sementara itu, gambar harimau putih raksasa muncul di bendera formasi putih di tengah kilatan cahaya putih. Harimau itu membuka mulutnya yang besar di tengah gemuruh ledakan, lalu melepaskan pilar cahaya transparan yang menghilang ke sudut lembah dalam sekejap. Adapun rune 5 warna, mereka bercampur dengan angin dan salju sebelum melonjak ke arah yang sama. Detik berikutnya, ruang di sudut lembah itu kabur sebelum mengungkapkan formasi besar. Formasi itu tampak cukup dalam dengan serangkaian kristal seukuran kepalan tangan dengan warna berbeda yang tertanam di sekelilingnya. Di tengah formasi adalah lapisan es yang dalam seperti kristal, membentuk platform silinder dengan gumpalan cahaya putih berkedip di dalamnya. Jadi ini kolam glasial, sepertinya tidak terlalu istimewa, kata Sueran dengan alis berkerut saat dia menilai platform. Jika saya tidak menggunakan formasi dan beberapa harta atribut yang murni untuk membatasi ki glasial dari kolam ini, seluruh wilayah laut ini akan benar-benar membeku pada saat segel dibuka. Wanita berjubah hijau itu mendengus dingin. Ekspresi Mo Jianli sedikit berubah setelah mendengar ini. Apakah kolam glasial ini benar-benar menakutkan? Kita akan segera mengetahuinya. Rekan Taois Luo, silakan buka segelnya, kata Han Li dengan ekspresi tenang. Chapter 2299. Pengerukan untuk harta karun. Baiklah, tapi sebelum itu, kita harus membuat beberapa persiapan lain. Yinger, katakan pada mereka untuk memulai, kata wanita berjubah hijau itu. Ya, Ibu. Mulailah memodifikasi formasi segera, perintah Yinger. Laba-laba Asura yang tersisa segera memberikan jawaban afirmatif, lalu naik ke udara sebelum terbang menuju formasi di sekitar platform es. Beberapa dari mereka menghasilkan serangkaian harta formasi, sementara yang lain memanggil beberapa harta lain dengan deskripsi aneh, dan semua harta itu dilemparkan ke platform es. Begitu item ini jatuh ke dalam formasi, mereka menghilang ke tanah sebagai seberkas cahaya warna yang berbeda. Segera setelah itu, laba-laba Asura mulai melantunkan mantra sambil membuat segel tangan, lalu mengarahkan jari mereka ke bawah ke arah formasi tanpa henti dari atas. Segera setelah formasi ini terbentuk, retakan putih mulai muncul di platform es berbentuk silinder di tengahnya di tengah serangkaian suara berderak. Retakan ini dengan cepat melebar ke sekitar lebar jari manusia, dan setelah ledakan keras, seluruh platform benar-benar hancur, memperlihatkan sebuah kolam yang radiusnya sekitar 100 kaki. Air di kolam itu sejernih cermin, dan begitu muncul, pilar cahaya putih naik ke udara. Namun,
Pilar cahaya hanya berhasil mencapai ketinggian lebih dari 1000 kaki sebelum penghalang cahaya biru samar dilepaskan oleh formasi di bawah, mencakup semua orang dan juga hampir setengah dari seluruh lembah. Pilar cahaya menabrak penghalang cahaya, dan yang pertama langsung hancur menjadi bintik cahaya putih, kemudian menyebar ke area sekitarnya sebagai ki glasial putih. Lapisan es besar muncul di udara setelah ki glasial ini, dan dengan cepat menyatu ke arah Han Li dan yang lainnya. Namun, semua orang tetap sama sekali tidak terpengaruh saat mereka melepaskan lapisan cahaya spiritual pelindung untuk menjaga agar es tidak keluar. Ki glasial di sini tampaknya tidak menakutkan seperti yang saya bayangkan, cemooh Heilin sambil menyapu indera spiritualnya ke arah ki glasial. Begitukah? Mengapa kamu tidak melihat ini? Wanita berjubah hijau menyapu tangan ke arah kolam saat dia berbicara, dan beberapa bola lampu merah segera muncul di sekitar kolam, lalu naik ke udara, di mana mereka digantung dengan cara yang benar-benar diam. Bola cahaya berisi tongkat kerajaan, cermin, bola kristal, dan cincin. Keempat harta itu semuanya mengeluarkan aura panas untuk membasmi ki glasial di sekitar mereka. Begitu keempat harta itu muncul, kolam di bawah mulai menggelembung, dan pilar cahaya yang dilepaskannya berubah menjadi warna putih yang jauh lebih substansial. Segera setelah itu, ki glasial di dalam penghalang cahaya menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di hadapan ki glasial yang hebat ini, cahaya spiritual pelindung semua orang mulai berkedip tanpa henti, seolah-olah mereka akan kewalahan. Sue Ran dan yang lainnya secara alami cukup khawatir dengan ini, dan mereka buru-buru melepaskan serangkaian harta untuk membantu mereka menjaga ki glasial. Itu pasti harta atribut yang murni yang kamu maksud, kan? Namun, jika ini adalah tingkat ki glasial, maka dengan kekuatan dan hartamu, kamu harus bisa menjelajah langsung ke kolam, kata Han Li. Dia tidak memanggil harta untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi lapisan api perak telah muncul di sekelilingnya, menghapus semua ki glasial dalam radius beberapa puluh kaki di sekitar tubuhnya. Sayangnya, ki glasial di dalam kolam menjadi lebih kuat dengan setiap kedalaman 10 kaki, jadi bahkan sampai sekarang, saya masih tidak tahu persis seberapa dalam kolam ini. Karena itu, tidak mungkin untuk mengamankan harta karun di dalam kolam melalui cara konvensional. Jika tidak, kita tidak akan bingung begitu lama, jawab wanita berjubah hijau sambil melemparkan pandangan sedikit waspada ke arah Han Li. Pria berjubah brokat itu tidak kalah kuatnya dengan wanita berjubah hijau. Namun Han Li mampu menghancurkannya dengan mudah, jadi tentu saja tidak akan terlalu sulit baginya untuk melakukan hal yang sama pada wanita ini. Begitu, bagaimana kami bisa membantumu di sini? Han Li bertanya. Sederhana, formasi ini adalah formasi yang dibuat oleh master formasi ras kita selama beberapa abad, dan formasi ini dapat mengeruk harta karun langsung dari kolam, tetapi membutuhkan suntikan kekuatan sihir dari 6 makhluk tahap kenaikan agung. Sekaligus, ras kami tidak memiliki banyak makhluk Grand Ascension Stage, itulah sebabnya kami tidak dapat menggunakan formasi. Namun, dengan bantuan Anda, ini akan menjadi tugas yang mudah, Yinger menjelaskan. Han Li mengangkat alis setelah mendengar ini. Jika saya tidak salah, sepertinya hanya ada 5 makhluk Grand Ascension Stage yang hadir. Yakinlah, Saudara Han, saya memiliki teknik rahasia yang untuk sementara dapat meningkatkan basis kultivasi saya ke tahap kenaikan agung, jawab Yinger. Hati Han Li bergerak sedikit setelah mendengar ini. Oh, apakah teknik rahasia ini berhubungan dengan kekuatan ruang waktumu juga? Yinger sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum melirik Han Li dengan penuh arti. Sepertinya kamu memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum ruang waktu. Memang, teknik ini hanya dapat dilepaskan dengan kekuatan ruang waktu sebagai fondasi. Han Li hanya tersenyum dan tidak memberikan penjelasan. Kalau begitu, mari kita mulai. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang seharusnya, desak Heilin dengan tidak sabar. Itu cocok untuk kita.
Mari kita semua mengadopsi posisi kita dalam formasi sekarang. Kalian semua sangat mahir dalam seni formasi, jadi saya yakin Anda sudah mengidentifikasi bahwa formasi ini tidak menimbulkan ancaman bagi Anda. Wanita berjubah hijau menjawab saat dia membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari keempat harta atribut yang murni di atas kolam glasial. Harta karun itu segera berubah menjadi 4 bola api yang menghanguskan atas perintahnya, kemudian membengkak secara drastis untuk membentuk 4 matahari yang sangat besar di langit, mengirimkan gelombang api yang melonjak ke segala arah. Semua es dan salju di dalam penghalang cahaya dengan cepat meleleh. Dan pada saat yang sama, 6 pilar batu perlahan muncul dari formasi di sekitar kolam glasial di tengah ledakan gemuruh. Pilar batu penuh dengan semua jenis pola roh dan memiliki cahaya spiritual yang berputar di sekelilingnya. Selanjutnya, setiap pilar memiliki formasi perak kecil di bagian atas. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berdiri di atas pilar, lalu menyuntikkan kekuatan sihirmu ke dalamnya saat aku memberikan instruksi. Dan kami akan mengurus sisanya. Yinger, kamu pergi dulu, kata wanita berjubah hijau itu. Dia meminta Ying'e untuk pergi lebih dulu untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa formasi itu memang aman. Yinger melakukan apa yang diperintahkan dengan senyum tipis. Setelah itu Sueran dan Hei Lin meniru tindakannya setelah bertukar pandangan sekilas. Mo Jianli ragu-ragu sejenak sebelum juga menempati salah satu pilar batu. Sementara Han Li membuat segel tangan dan tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas salah satu pilar batu, dan Han Li muncul kembali. Melihat semua orang sudah memasuki formasi, wanita berjubah hijau itu terbang ke pilar batu terakhir, lalu mengeluarkan instruksi kepada saudara-saudaranya di luar. Mulailah segera, kegagalan bukanlah pilihan. Salah satu dari 4 laba-laba Asura dewasa memberikan respon afirmatif, dan mereka berempat dengan cepat menyebar di sekitar tepi formasi, lalu duduk dengan kaki bersilang dan mulai melantunkan mantra. Rune dengan warna berbeda mulai terbang keluar dari pola spirit di seluruh formasi, dan perlahan naik ke udara untuk membentuk bola rune yang tidak jelas. Pada saat yang sama, laba-laba Asura mulai menyuntikkan kekuatan sihir mereka ke dalam formasi baik secara langsung atau melalui harta formasi mereka. Suara mendengung keras terdengar dari formasi, dan pola roh mulai terlihat tembus pandang, sementara jumlah rune yang dilepaskan meningkat secara signifikan. Beberapa saat kemudian, bola rune di atas kolam glasial membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki. Kemudian menjadi lebih jelas dan lebih jernih seolah-olah telah mengambil bentuk yang substansial. Wanita berjubah hijau melihat dengan tatapan tak berkedip, dan hanya setelah bola rune mencapai ukuran di mana itu tidak bisa lagi berkembang lebih jauh, dia menyatakan, silakan mulai menyuntikkan kekuatan sihirmu ke dalam pilar batu sekarang. Begitu suaranya menghilang, dia memimpin dengan memberi contoh, mengirimkan kekuatan sihirnya melonjak ke pilar batu di bawahnya dalam hiruk-pikuk. Semua orang secara alami mengikutinya, dan dengan masuknya kekuatan sihir, 6 pilar batu mulai berkedip keras sementara juga melepaskan rune yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak tinggi ke langit. Dengan masuknya rune baru, bola rune mulai membesar dengan cepat lagi. Setelah beberapa saat, itu membengkak menjadi seukuran paviliun, meliputi seluruh kolam di bawah. Ekspresi gembira muncul di wajah wanita berjubah hijau saat melihat ini, dan dia mengarahkan jarinya ke atas sambil membuka mulutnya untuk melepaskan jaring benang biru. Chapter 2300. Harta karun di kolam glasial. Benang biru menghilang ke dalam bola rune dalam sekejap. Setelah itu wanita berjubah hijau terus melantunkan sambil menunjuk ke bola rune tanpa henti. Cahaya bercahaya tiba-tiba meletus dari permukaan bola rune, dan itu berubah menjadi awan 5 warna berbentuk corong. Rune di dalam awan melintas tanpa henti, dan seolah-olah ada sesuatu yang dengan cepat terbentuk di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya memancar dari bagian bawah awan,
dan 5 benang tembus pandang yang menyilaukan muncul sebelum turun menuju kolam glasial. Begitu benang tembus pandang bersentuhan dengan air di kolam, lapisan ki glasial putih menyapu, menyebabkan embun beku putih menumpuk di atas benang. Alis wanita berjubah hijau itu sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke arah awan lagi. Ledakan gemuruh yang mirip dengan guntur tumpul terdengar, dan semburan cahaya 5 warna menyapu benang tembus pandang, langsung melenyapkan ki glasial putih dan embun beku yang telah berkumpul di benang. Dengan demikian, benang tembus pandang itu jatuh ke kolam glasial. Tanda hati-hati muncul di wajah wanita berjubah hijau itu, dan dia mulai membuat segel tangan dengan cepat. 5 benang tembus pandang turun lebih dalam dan lebih dalam ke kolam glasial, dan Hanli menilai segalanya sambil terus menyuntikkan kekuatan sihirnya ke pilar batu di bawah kakinya. Wanita berjubah hijau telah mengatakan kepada mereka untuk memberikan segalanya, tetapi dengan kekuatan sihir Hanli yang sangat besar, dia mampu melakukannya dengan sedikit usaha. Pada saat yang sama, dia menghitung perkiraan kedalaman benang tembus pandang menggunakan teknik rahasia. 100 kaki, 300 kaki. 1000 kaki, 3000 kaki. Seiring berjalannya waktu, mata Hanli mulai sedikit menyipit. Pada titik ini, benang tembus pandang menghadapi hambatan yang signifikan dan telah melambat secara drastis. Setelah melewati tanda 10.000 kaki, wanita berjubah hijau itu menghela napas lega, tetapi ekspresi waspada di wajahnya masih belum memudar. Dengan setiap napas yang lewat, benang tembus pandang hanya bisa tenggelam beberapa inci lebih jauh. Bahkan dengan semua hartanya, ini adalah titik terdalam yang bisa dicapai oleh wanita berjubah hijau itu. Dengan demikian, benang tembus pandang bisa mencapai dasar kolam glasial kapan saja, dan itu membuat wanita berjubah hijau itu cukup khawatir. Pada saat ini, Yinger sepenuhnya diselimuti awan kabut merah dengan proyeksi tidak jelas berkedip di belakangnya. Tidak diketahui jenis teknik rahasia apa yang telah dia keluarkan, tetapi aura yang dia lepaskan benar-benar tidak kalah kuatnya dengan rata-rata Grand Ascension Stage. Dia tidak berbohong ketika dia menyatakan bahwa dia bisa meningkatkan basis kultivasinya menggunakan teknik rahasia. Akibatnya, Sueran dan yang lainnya secara teratur meliriknya dengan penasaran. Sekitar 1 jam kemudian, benang-benang bening itu masih berada di dalam kolam, tetapi sekarang mereka tertutup lapisan es yang tipis, dan kecepatan turunnya hampir tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Setelah terus-menerus melepaskan kekuatan sihir untuk waktu yang lama, Mo Jianli dan yang lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Alis Sueran berkerut erat saat dia berkomunikasi dengan Heilin melalui transmisi suara, sementara laba-laba Asura di luar formasi semuanya menjadi sangat pucat dan benar-benar mulai berjuang. Rasa urgensi membuncah di hati wanita berjubah hijau setelah melihat ini. Jika dia tidak bisa mengamankan harta karun di kolam pada kesempatan ini, maka tidak akan ada kesempatan baginya di masa depan. Dengan pemikiran itu, dia sampai pada sebuah keputusan dan tiba-tiba meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, di mana seekor laba-laba hijau yang panjangnya sekitar 1 kaki muncul di tengah kilatan cahaya hijau. Laba-laba itu bersinar dengan cahaya hijau, tetapi mata majemuknya berwarna ungu cerah, dan begitu muncul, ia membuka mulutnya untuk melepaskan bola cahaya biru seukuran kepalan tangan ke atas. Di dalam bola cahaya ada inti kristal putih, dan itu langsung menghilang ke dalam awan berbentuk corong dalam sekejap. Wanita itu telah melepaskan intinya, dan sepertinya dia membuat satu lemparan dadu terakhir. Hati semua orang bergerak sedikit setelah melihat ini, dan segera setelah inti menghilang ke dalam awan, ledakan gemuruh keras terdengar, mengikuti aliran cahaya menusuk mengalir di sepanjang benang tembus dalam hiruk-pikuk. Embun beku yang telah berkumpul di atas benang tembus pandang dihilangkan lagi, dan kecepatan turunnya meningkat sekitar 10 kali lipat, dengan cepat jatuh beberapa ratus kaki lagi sebelum melambat lagi. Ekspresi wanita berjubah hijau menjadi sedikit gelap saat melihat ini. Tepat pada saat ini,
Desahan samar terdengar dari dalam awan kabut merah. Setelah itu pilar cahaya perak muncul sebelum juga terjun ke awan. Semburan cahaya terang lainnya mengalir di benang tembus pandang, yang mempercepat penurunannya sekali lagi. Namun, pada kesempatan ini, benang tembus pandang hanya jatuh sekitar 70 hingga 80 kaki lebih jauh sebelum jatuh lagi. Dasar telah tercapai. Tolong tunggu sebentar lagi sementara aku menemukan lokasi harta karun yang tepat, kata wanita berjubah hijau dengan bersemangat sebelum beralih ke segel tangan yang berbeda dan menutup matanya. Perasaan spiritual yang luar biasa melonjak keluar dari gelabelanya, berjalan di sepanjang 5 benang tembus pandang untuk segera mencapai dasar kolam glasial. Beberapa saat kemudian, ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan matanya langsung terbuka saat dia mengarahkan jarinya ke 5 benang tembus pandang sambil mengucapkan mantra yang mendesak. Hampir pada saat yang sama, Han Li merasakan tingkat output kekuatan sihirnya ke dalam pilar batu meningkat lebih dari 2 kali lipat. Alisnya sedikit berkerut, tapi dia hanya menyesuaikan kekuatan sihirnya sedikit dan tidak menentang perubahan ini. Tepat pada saat ini, 5 utas tembus pandang bergetar hebat sambil mengeluarkan suara mendengung yang samar, lalu perlahan-lahan mundur ke arah awan berbentuk corong. 1 inci, 2 inci, setengah kaki, 1 kaki. Benang-benang tembus pandang itu sangat lambat, seolah-olah sedang menyeret sesuatu yang sangat berat. Permukaan kolam yang tenang tiba-tiba mulai bergejolak keras, membentuk pusaran hitam yang sangat dalam, berusaha menghancurkan segala sesuatu di sekitar dan di dalamnya. Hanya 5 utas tembus pandang yang tetap teguh di tengah kolam glasial. Semburan ki glasial yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyembur keluar dari pusaran, tetapi dicegah oleh batasan di sekitarnya. Semua orang menilai adegan yang sedang berlangsung dengan mata intens yang tidak berkedip. Ternyata, butuh waktu lebih lama untuk menarik benang tembus pandang daripada diperpanjang. Setelah beberapa lama, ledakan keras terdengar di dalam pusaran. Setelah itu sebuah batu biru seukuran kepala manusia ditarik keluar. Batu itu mengeluarkan fluktuasi hukum yang kuat, dan sedikit keserakahan melintas di mata Heilin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Benda itu mengandung kekuatan spasial. Kekuatan spasial tidak semisterius kekuatan waktu, tetapi sangat banyak orang yang benar-benar menguasainya. Sebagian besar makhluk Grand Ascension Stage mampu menembus ruang dan menteleportasi diri sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka harus mengandalkan kekuatan besar dan harta spasial mereka, sehingga mereka bahkan tidak dapat membandingkan dengan seseorang dengan penguasaan sejati atas hukum ruang. Dengan demikian, harta yang dapat membantu seseorang dalam menguasai hukum ruang angkasa secara alami merupakan harta yang sangat berharga bagi makhluk tahap kenaikan agung. Sebaliknya, Han Li tetap tidak tergerak oleh harta ini. Dia bisa berubah menjadi Phoenix surgawi, yang mahir dalam kekuatan spasial. Jadi jika dia ingin menguasai hukum ruang, itu hanya masalah waktu. Sueran juga mengarahkan pandangannya ke batu biru dengan ekspresi serakah, sementara Mo Jianli tetap tenang dan tenang, tampaknya sama tidak tergeraknya seperti Han Li. Saat Sueran dan Heilin ragu-ragu apakah akan melakukan intervensi, Yinger mengangkat tangan untuk melepaskan benang tembus pandang, yang membungkus batu biru dalam sekejap sebelum menariknya kembali seperti anak panah. Ekspresi Sueran sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia menggulung jari-jari tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Namun, tepat pada saat ini, tatapan dingin seperti belati diarahkan ke arahnya, menyerangnya dengan sensasi menyengat di wajahnya. Hatinya tersentak ketika dia menoleh ke arah tatapan ini untuk menemukan bahwa wanita berjubah hijau itu saat ini sedang menilai dia dengan tatapan mengancam di matanya. Sueran buru-buru menoleh ke Han Li dan Mo Jianli, hanya untuk menemukan bahwa keduanya tidak menunjukkan reaksi apapun, jadi dia hanya bisa menyerah pada apa yang dia lakukan dan memaksakan senyum ke wajahnya sendiri. Heilin masih agak tidak mau menyerah, tapi dia tidak punya pilihan selain melihat saat batu biru menghilang ke dalam awan kabut merah. Terima kasih atas bantuan kalian semua,
harta itu akhirnya diperoleh. Kabut merah memudar, memperlihatkan Yinger yang tersenyum memegang batu biru di tangannya. Kami telah memenuhi akhir kesepakatan kami, di mana inti yang tersisa? Han Li bertanya sambil perlahan menarik kekuatan sihirnya. Yakinlah, rekan Taois, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, jawab Yinger sambil tersenyum sebelum menyimpan batu biru itu di tengah kilatan cahaya biru, lalu mengeluarkan kotak giok putih yang dia lempar ke arah Han Li. Sue Ran dan yang lainnya segera mengarahkan perhatian mereka ke kotak itu. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia menarik kotak giok ke dalam genggamannya sebelum melepas tutupnya. Setelah memeriksa isi kotak, senyum tipis muncul di wajah Han Li. Kamu benar-benar menepati janjimu, rekan Taois Sue, mari kita bagi inti ini di antara kita. Tentu, sekarang setelah kita mendapatkan intinya, kita telah menyelesaikan tujuan perjalanan kita, Sue Ran terkekeh sambil menggosokkan kedua tangannya. Jelas bahwa dibandingkan dengan batu biru itu, jimat petir Sanxing lebih penting baginya. He Lin dan Mo Jianli juga sangat bersemangat untuk melihat inti yang tersisa. Han Li tersenyum saat dia menyapukan lengan baju di atas kotak, di mana 4 inti segera dikirim terbang ke arah Mo Jianli dan yang lainnya. Bersambung ke chapter 2301. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortoro Kai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.